Oke, selamat datang di Apa itu? Gesahyu. Oke, selamat datang di Gesahyu. Sebuah program baru podcast dari History Maker Youth. Dan hari ini, detik ini juga kita akan membahas tentang tema adaptasi. Kita sudah kedatangan tamu yang luar biasa, yang mungkin ganteng, mungkin ya menurut kalian, dan pinter juga nggak terlalu gitu. Dan dia adalah orang yang luar biasa, yang menurut saya sih biasa-biasa aja sih. Kalau menurut orang luar biasa sih nggak apa-apa gitu. Oke, kita kedatangan Brother Yoga. Gimana kabarnya, Bro? Baik. Sehat? Sehat. Ini boleh tos? Boleh. Iya. Tos, oke. Gimana? Gimana kabarnya? Apa yang sedang kamu kerjakan hari-hari ini? Ini kan masa-masa Covid. Apa Anda pengangguran, rebahan, Oh, atau enggak. bagaimana? Coba jelaskan. Jadi di tengah wabah Covid ini mungkin bersyukur karena udah dapat kerja. Jadi yang ketika semua pada nganggur, aku ada kerjaan di rumah. Jadi sambil kerja work from home, WFH, mengerjakan kerjaan kantor kayak gitu di rumah. Oh, kalau boleh tahu nih ya, kerjaan seperti apa sih? Jadi kerjaanku itu lebih ke arah assessment. Jadi bagaimana aku membuat sebuah alat ukur untuk orang lain gunakan untuk rekrutmen, untuk ngecek personality seseorang kayak gitu-gitu sih. Jadi lebih ke arah membuat suatu alat ukur yang bisa digunakan untuk orang rekrutmen. Intinya kayak gitu di perusahaan-perusahaan kayak gitu. Yang Anda pahamlah, yang nggak paham ya. Dan ini kan tentang adaptasi ya. Kita tahu bahwa yoga ini berasal dari Banyuwangi, ya kan? Asli Banyuwangi, yuk. Asli Banyuwangi, ya kan? Sudah lama di Banyuwangi. Kemudian kenapa kok kamu ini memilih keluar dari Banyuwangi, keluar kota? Awalnya sih pertama pasti untuk menuntut ilmu. Ya. Untuk kuliah, terus ingin mencoba lingkungan baru sih, tantangan. Ingin men-challenge diri sendiri apakah biar ada tantangan gitu ya. Benar, jadi nggak gitu. bosen di rumah. Benar. Ya? Jadi nggak dari kecil lahir TK, SD, SMP, SMA di Banyuwangi aja enggak. Jadi pengen mencoba hal baru, suasana baru. Jadi apa aku bisa sih kayak hidup di kota besar, di kota orang kayak gitu. Nah, apakah ini ketika kamu nih mencoba untuk keluar dari Banyuwangi, itu ada dorongan dari orang tua atau memang dirimu sendiri? Kalau dorongan dari orang tua sih nggak yang secara terlihat untuk kamu keluar kota aja gitu, enggak. Jadi lebih ke arah kayak diri sendiri pengen ngomong, aku pengen kuliah di luar kota kayak gitu. Jadi pertamanya nggak ada dari orang tua secara langsung bilang kamu keluar kota aja, enggak sih, enggak secara langsung terucap kayak gitu dari orang tua. Jadi benar-benar dari diriku sendiri pengen kayak wis lah, aku keluar lah, pengen keluar kota kayak gitu. Jadi orang tua nggak ngusir kamu ya, nggak, ya udahlah kamu keluar kota aja ya, daripada kamu mager-mageran, males-malesan gitu. Enggak ya? Mungkin ya dari dalam hati mungkin ada. Oh, mungkin ada ya. Okay. Tapi pernah nggak sih ada orang tua ini mikir kalau kamu nggak usah keluar kota aja, kuliah di Banyuwangi aja. Kan di Banyuwangi kita tahu ada satu universitas yang terkenal lah ya. Ya itulah pokoknya namanya gitu. Apa orang tua nggak mencoba untuk kamu di sini aja nemenin mama dan adikmu di sini, itu enggak? Atau memang dengan kamu ingin ke luar kota, orang tuamu ini dengan cepat memutuskan ya sudahlah, boleh gitu? Awalnya sih pertama pasti kayak ditanya mau kemana dulu kan, mau kemana, terus di sana ngambil kuliah apa, di mana kayak gitu. Pasti orang tua tanya kan. Di satu sisi orang tua secara ya kembali lagi nggak langsung kayak bilang kamu di Banyuwangi aja gitu, enggak. Tapi ya tau lah, mama kan biasa nyindir halus ya gitu lah, bilang kayak nanti di sana sama siapa kayak gitu. Terus nanti transportmu sehari-hari di sana gimana kayak gitu loh, pergaulanmu kayak gimana. Jadi nggak secara langsung bilang jangan atau iya, tapi lebih kayak ngasih sirat ya. Nah bener gitu. Jadi semi sarkas gitulah awalnya. Tapi nggak susah sih untuk minta izin gitu loh, karena pertama aku orangnya bandel ya tahu sendiri lah ya. Terus suka tantangan, jadi ketika minta untuk aku keluar kota aja wis untuk kuliah, mungkin
Ya pasti orang tua awalnya kayak tadi itu mencoba untuk menghalangi awal-awalnya dengan cara sarkas-sarkas, tapi akhirnya ya udahlah nggak apa-apa kayak gitu. Begitu. Apakah ini kamu ini mau keluar kota kan pastinya punya planning kan? Nanti kamu di Surabaya ya? Ya Surabaya. Nah, Surabaya ini nanti tinggal di mana, terus ngapain aja, dan kehidupanmu ini gimana? Kamu sudah pikirkan itu? Dapat pacar seperti apa? Udah pikirkan? Awalnya nggak mikir sama sekali. Nggak mikir sama sekali. Jadi ya unik sih. Aku nggak pernah punya suatu planning jangka panjang. Jadi planningku ya hanya cuma kayak sebatas tahun ke depan ngapain, 3 bulan ke depan ngapain, 6 bulan ke depan ngapain. Jadi nggak pernah punya planning. Wah, aku 5 tahun di Surabaya, aku harus kayak gini nggak pernah. Jadi aku pun kuliah itu juga nggak tahu hasilnya di mana. Nggak tahu awalnya. Dari awal nggak tahu. Nggak tahu awal. Sampai Surabaya. Tapi kan kamu pastinya udah daftar dulu kan? Nah, itu uniknya, lucunya. Jadi, ini ada durasi nggak? Ya 1 menit 2 menit lah, jelaskan inilah ya. Jadi ceritanya tuh agak panjang. Jadi gini, ketika SMA, aku pengen memang keluar kota. Ya. Kan itu tadi aku bilang ingin mencari tantangan baru. Cuma di satu sisi kan nggak tahu harus kuliah di mana, studi di mana, ngambil jurusan apa. Nah, anehnya aku cuma ngandalin iman doang awalnya. Rohani dikit lah ya, rohani dikit. Boleh. Jadi ngandalin iman doang itu kayak gini. Aku pengen keluar kota. Ngomong dalam hati. Ngomong. Tanpa belum tahu planning itu. Nggak tahu planning. Oh, iya. Kan nggak pernah ngomong planning kan ceritanya. Kelas 1 bilang, aku pengen keluar kota. Jadi punya tekad dulu, niat dulu, yakin. Aku pasti keluar kota kuliahnya. Tapi aku nggak tahu di mana. Ketika bilang ke orang tua, ditanya mau kemana? Jakarta, Surabaya, Bandung, Jogja. Orang tua memberikan 4 opsi itu. Tapi kembali lagi kan karena nggak punya planning, jadi aku cuma bilang ya pokoknya keluar kota, nggak tahu kapan. Nggak tahu kapan dan di mana. Pokoknya aku akan keluar kota untuk merantau. Jadi singkat cerita, aku kan ngomong aku pengen keluar kota, tapi nggak tahu kemana. Di satu malam mimpilah. Dapat mimpi. Ini jujur ya. Iya. Tidak ada rekayasa. Jadi dapat mimpi. Mimpi itu aku di suatu mall. Mall terus suasananya tuh aku familiar banget sama mall itu. Aku tahu itu di mana. Tapi kaget ketika bangun. Jadi lokasinya tuh boleh sebut merek kan? Enggak apa-apa, sebut aja. Jadi di Pasar Atom. Kalian tahu kalau cewek-cewek suka shopping ya. Aku waktu di mimpi lokasiku lagi di Pasar Atom. Ada cewek-cewek juga. Ya nggak begitu Mas, maksudnya itu tempatnya cewek-cewek berbelanja. Jadi aku ada di Pasar Atom. Bangun tidur kaget, kenapa kok mimpi cuma di Pasar Atom? Nah, Pasar Atom kan lokasi di Surabaya. Pertama, mungkin aku mikirnya sok rohani banget lah. Oh ya Tuhan mungkin jawabnya di Surabaya lewat mimpi. Pertama. Kedua, mimpi juga. Lewat mimpi lagi. Mimpi juga. Tapi yang pertama nggak percaya aku. Kan kayak alah ini mimpi biasa lah. Atau juga bisa Tuhan jawab lewat mimpi, tapi kan cuma sekali kan itu ya nggak valid lah menurutku. Butuh apa namanya, bukti-bukti lagi lah kayak gitu. Jadi yang kedua mimpi lagi sama lokasinya di dalam mall di Surabaya. Aku juga nggak tahu kenapa kok selalu mimpi di dalam mall. 3 kali berarti ya. Mimpi yang ketiga ini. Ini mimpi yang kedua. Masih yang kedua. Jadi pertama di Pasar Atom, kedua di mall tapi aku lupa di mana. Ini udah lama kan, udah 5 tahun belakangan, 5-6 tahun. Di mall kayaknya sih kalau nggak Grand City, Galaxy Mall lokasinya. Mimpi kedua bangun kaget lagi, loh kok mimpi di Surabaya lagi. Aku mikir kayak ya udah mungkin apa sih bahasa Indonesia ketepaan itu apa? Kebetulan mungkin kebetulan aja mimpi 2 kali di Surabaya. Tapi yang ketiga yang bikin aku akhirnya memutuskan untuk Surabaya. Ketika ada Expo Kampus. Jadi kan dari kampus Surabaya. Iya, jadi kampus Surabaya. Jadi kan di sekolahku ada SMA aku ada ngadain Expo Kampus. Itu saat aku kelas 2 SMA. Banyak tuh kampus sekitar belasan atau hampir 20-an lebih lah. Kalau aku nggak salah ingat. Jadi ada dari Jakarta, Malang. Ini kamu udah di Surabaya? Belum, masih SMA. Masih SMA. SMA di Banyuwangi, kelas 2. Ada Expo Kampus dari Jakarta, ada kampus dari kayak promosi gitu. Promosi kampus-kampus. Nah, kan kembali lagi aku nggak punya planning, nggak tahu mau di mana, nggak tahu kuliah di mana dan apa jurusannya. Nah
singkat cerita pas Expo kampus keliling kan, kampus A, B, C, D. Pertama dari Jakarta, Bina Nusantara. Kok kurang feel nggak apa, biasanya kan kita kalau tertarik kan ada rasa feel gitu kan. Yeah. Ini nggak ada. Terus kemudian kedua dari Jogja kalau nggak salah, lupa univnya apa, Jogja. Ketiga Malang, Yeah. nggak tertarik. Keempat Surabaya. Tapi Surabaya nggak langsung tempat kuliahku yang sekarang ini, tapi dimulai dari WM Widya Mandala. Skip, nggak tertarik. Oke. Kedua Petra, Ya. Petra kan siapa sih yang nggak pengen di Petra, cantik-cantik, terus modis, ya Jadi gitu. motivasi utama juga ya. Motivasi cari Oke. cewek, menyelam sambil minum air. Oke. Apakah bosen cewek-cewek di Banyuwangi atau gimana? Belum menemukannya. Pak. Atau mungkin pernah punya pengalaman buruk di Banyuwangi? Skip aja. Oke. Skip. Bagi yang disakiti juga di Banyuwangi skip aja, oke? Oke, lanjut. Jadi ketika Petra nggak tertarik. Hah? Dari semua jurusannya kayak bisnis, terus komunikasi, nggak tertarik. Iya. Dan yang terakhir Ubaya. Entah kenapa ketika masuk ke pamerannya Ubaya ini, langsung kayak ada rasa excited. Kayak terpanggil. Kayak tiba-tiba kayak ini loh, iya. kampusmu besok. Jadi pertama kan nggak tahu mau kampus di mana kan. Akhirnya ketika masuk ke Ubaya kayak langsung ada di hati kecil kan biasanya kayak tek. Langsung Kayak, nyaman. langsung gitu kayak ya. nyaman. Padahal baru dari promosi doang kan. Cuma promosi sudah nyaman. Promosi udah nyaman. Jadi Oke. dari mereka masuk mulai menjelaskan Ubaya ini gimana, kampus apa, bla 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 bla. Atau mungkin yang menjelaskan itu juga membuat kamu nyaman. Cowok berarti. Oh, cowok ya. Nggak begitu, masih normal. Oke. Nggak begitu. Saya pikir yang menjelaskan cantik Nggak. atau gimana. Jadi itu kamu cowok tertarik. menjelaskan lah seluk beluk Ubaya bla bla. Tapi tertarik. Tertarik ya? Udah langsung sama kampusnya, kampusnya. sama Oke. kampusnya. Oke. Jadi ketika menjelaskan tertarik, langsung saat itu juga membuat keputusan Surabaya. Di Ubaya itu ya? Di Ubaya. Tapi Iya. kan kembali lagi, aku nggak pernah planning, jadi Iya, nggak tahu kuliah nggak apa. planning. Jadi pertama kota udah ditentukan kan. Pertama 2 kali mimpi, 1 kali promosi ini kan. Surabaya, ambil keputusan Surabaya. Kampusnya Ubaya. Iya. Udah jelas. Jurusannya belum berarti ya? Belum, jurusan belum. Kan Oke. aku kalau planning satu-satu. Kampus udah dapet, kota udah tahu. Sesi terakhir promosi fakultas. Fakultas ya? Fakultasnya satu-satu sebutin, farmasi, ekonomi, hukum, bla 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 bla. Ketika di saat satu titik ketika menyebutkan psikologi, itu langsung kayak kembali lagi terpanggil. Lebih kayak langsung tek kayak gitu loh. Oh iya. Jadi aku punya bentar. Psikologi itu biasanya ya orang-orang itu males di psikologi karena itu. yang aku tahu nih ya kadang orang yang di psikologi itu lama gitu. Lama ini apa ya? Maksudnya lulusnya tuh lama. Oh. Aku pernah punya temen di psikologi itu sampai 7 tahun gitu. DO berarti habis gini. Ya kurang tahu juga ya. Ya mungkin banyak orang mengira susah. Ya. Terus gampang masuknya, susah keluarnya. Jadi ibaratnya kamu masuk kuliah muda, lulusnya susah. Ya, lulusnya susah. Tapi ya kayak karena namanya udah feel ya, kayak udah nyaman. Belum mencoba udah nyaman, ini aneh makanya kan. Belum coba tapi nyaman. Oh, belum Ayo. mencoba Belum tapi mencoba nyaman. tapi ya? nyaman. Kan Baru aneh. Kenal. pandang-pandangan. Baru pandang-pandangan udah nyaman ayo. Bahaya nggak? Cepat nyaman berarti. Cepat nyaman. Jadi Oke. cewek-cewek hati-hati ya, udah nyaman. Enggak bercanda. Jadi ketika nyebutin psikologi, menjelaskan fakultasnya begini langsung kayak tek di hatiku langsung kayak tek, oh ini. Jadi saat itu juga langsung memutuskan bahwa aku harus kuliah di Surabaya, Ubaya dan psikologi. Ambil psikologi. Langsung saat itu memutuskan. Berarti setelah lulus nih berarti udah punya planning kan? Udah. Itu tadi kan kelas 2 ya? Kelas 2. Kelas 2 SMA. Berarti kamu udah daftar di situ, mencoba daftar atau kamu ke Surabaya dulu, baru daftar di kampus Kampusnya tersebut? enggak. Jadi ketika ke kelas 2, ke kelas 3 itu belum bisa daftar. Ya. Karena masih kelas 2. Habis itu kelas 3 ada lagi Expo Kampus. Expo Kampus ini ngetes. Ya. Ngetes iman lah ibaratnya. Oke. Bener nggak sih ini Ubaya lagi gitu kan. Ya. Kampusnya kurang lebih sama yang dipromosikan tahun lalu kelas 2 itu. Kemudian
ngetes Ubaya lagi kayak oh memang ini Ubaya wis. Akhirnya dari saat itu langsung memutuskan daftar. Bentar, tak potong ya. Ini ya. Apakah ketika kamu berpikiran untuk kamu kuliah di luar kota, ya kan? Tadi kan sudah daftar, dapat mimpi-mimpi ya kan? Otomatis pastinya ada satu dan lain hal dong yang membuatmu berpikiran untuk pulang ke rumah, atau mungkin apakah nanti di sana kangen sama orang tua. Gitu. Ada nggak sih kayak kepikiran kayak gitu? Awalnya pasti. Pasti pemikiranku susah itu untuk meninggalkan orang tua pertama. Pertama kemudian adik karena di Banyuwangi kan, jadi ketika aku memutuskan untuk keluar kota akhirnya pasti akan merasa kayak kesepian dari diriku sendiri dan orang tuaku kan dari kecil mendidik dari umur 0 sampai sekarang kan udah gede. Dan kamu belum punya pengalaman tinggal di luar kota ya? Belum pernah sama sekali, belum pernah, dan ini siap. for the first time gitu kan ya. Waktu pertama kali gitu kan. First time. Oke. Jadi pasti apa ya? Ya apa ya? Berat untuk meninggalkan kampung halaman, kampung kecil. Meninggalkan teman-teman, orang tua, lingkungan yang sudah lama terbentuk dari kecil, kebiasaan, terus untuk pindah ke kota orang, mencoba memulai dari awal lagi itu pasti berat. Karena sesuatu yang memulai dari awal tuh pasti berat ya. Pasti berat ya. Nah, okay. Dirimu kan juga dari luar kota, gimana pengalamanmu? Jadi kebalik ini ya? Iya nggak apa-apa. Karena penasaran aja. Ya kita kan sudah sama-sama merasakan ya, merasakan keluar kota. Dan aku juga pernah kuliah juga di luar kota dan akhirnya pada ini ke Banyuwangi. Kuliah apa? Kuliah, jangan disebutin lah kuliahnya lah. Dengar apa? Pendeta muda. Enggak. Jadi waktu kuliah itu memang sudah, apalagi aku di asrama kan, pasti juga. Cuma kuliah apa kok ono asrama? Ada lah satu tempat kuliah teologi kampus. Oh, pendeta. Pendeta. Ya gitulah. Iya. Bilang pendeta aja susah kali. Ya lanjut. Jadi itu memang susah gitu awalnya, apalagi di asrama. Awal-awal sih rasanya pengen pulang gitu, tapi setelah lama-kelamaan ya kita kan semakin lama semakin tua, ya kan? Umur kita bertambah. Umurmu piro, Mas? Baru 19 sih. Ya kan 19 bulan ini, bulan kemarin. Bulan kemarin. Iya. 19. Iya. Ya pasti sulit gitu, dan kalau kita pikir kita akan bertambah usia, pastinya kita mikirkan ya nanti pasti kita akan pisah dengan orang tua kita, bener, kan? Bener. Apalagi kalau kita sudah menikah. Sudah nikah belum, Mas? Kebetulan belum. Udah punya pacar? Belum juga. Oh iya. Buat yang jomblo, wanita-wanita yang jomblo, please kontak di deskripsi ya. Kok kita jadi promosi ya? Sudah di Ayo lanjut gimana? Kameramennya juga jomblo ini. Dua ini jomblo, satu mau nikah katanya tadi. Oh iya. Ayo lanjut. Sampai mana tadi kita ini jadi Bu? Homesick. Kenapa? Berat nggak? Merasa berat nggak meninggalkan? Berat sih pastinya. Pastinya sangat berat. Karena dari kecil ya seperti dirimu bro ya kan. Dari kecil sama orang tua, belum pernah punya pengalaman tinggal di luar kota, ya pastinya sulit lah. Apalagi transportasi juga agak lama kan. Kalau dari sini ke Pati itu agak lama. Oh, asal Pati. Iya, Pati sangat lama sekali. Dan ya apalagi kalau masa-masa kayak gini tuh, aduh, nggak bisa pulang bro. Sulit, iya. PSBB. Iya. Siap. Sedih ya kok jadi malah ke saya ini pertanyaan. Oh ya, kembali ke brother. Okay. Maaf. Gimana? Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya gini. Pastinya ketika kamu di sana pertama kali ya kan, itu pernah merasa takut nggak? Takut apa dulu ini? Maksudnya takut karena aku di kota orang di sendiri ya, ya kan? Kamu punya saudara nggak di Surabaya? Ada ya. Saudara ada. Pertama kali ke tempat saudaramu atau langsung kos berarti? Langsung kos. Oh, oke. Tidak mau memberatkan. Tapi kan belum punya teman kan? Belum punya teman. Jadi kamu ke sana sendiri atau diantar?
Diantar. Pertama ya? diantar. Oke. Diantar. Cuma waktu pertama kali mungkin kan kamu merasa sendiri kan? Apa nggak takut atau gimana gitu? Kalau takut jujur manusiawi takut. Takut ya? Takut karena pertama nggak ada orang tua. Ya. Pertama kali. Kedua nggak tahu kotanya seperti apa. Ya. Jalan-jalannya nggak tahu. Terus dulu sering liburan ke Surabaya. Setiap liburan kan ke Surabaya. Cuman nggak tahu seluk-beluknya. Ya. Aku jujur sama sekali nggak pernah tahu Ubaya ini dari dulu. Nggak tahu ya? Nggak tahu sama sekali kampusnya kayak gimana, di mana lokasinya, suasananya nggak tahu. Cuma tahu dari cerita saudara ada yang pernah lulus di sana. Oh, saudara Pernah ada yang lulus dari Ubaya, cuma nggak pernah tahu bentuk kampusnya seperti apa, lokasinya di Surabaya sebelah mana, nggak pernah tahu. Ya baru pertama itu. Pertama datang langsung tahu kayak oh ya kayak gini kampusnya. Tapi pas ketika diterima di sana itu senang atau mungkin bingung mau ngapain pas sudah di sana ya? Pas sampai di sana. Iya. Pertama bingung. Pertama kan belum dapat kendaraan. Iya. Belum dikasih kendaraan karena awal kan. Pasti bingung mau kemana-mana bingung. Terus lihat di Google Maps zamannya awal-awal Gojek kalau nggak salah. Dulu bukan Gojek. Apa sih? Yang Uber. Zamannya Uber. Iya. Uber. Lihat kok mau ke TP. Dulu kan taunya cuma mall-mall besar. Iya. TP, Galaxy, Ciputra World. Lihat mahal. Dari tempatku mahal. Mahal. Ya. Jadi sekali berangkat itu pulang pergi 60.000. Itu dalam pulang pergi ya? 60 pulang pergi 60.000 dari kos perjalanan 30 ya? Sekali perjalanan sekitar range 30 sampai 40.000. Untuk anak kos itu ya mahal banget. Mahal ya. Ya ada duit cuma kan ya. Buang 60.000 untuk transport doang kan kesannya kayak awal kuliah banget, belum tahu apa-apa, langsung ngeluarin uang ke TP lah 60.000 pulang pergi. Pasti sayang lah, pasti ya, sulit. Takut-takutannya mungkin lebih ke arah gini ya. Itu tadi jauh dari keluarga, nggak tahu lokasi, nggak tahu daerah-daerah, takut kesasar pasti pertama. Walaupun cowok kan tetap ada rasa kayak begal dan lain-lain. Terus dengar kabar dari tempat kos link daerah sana banyak begal setiap malam. Jadi ketika mau pulang malam itu sempat mikir-mikir, aduh, karena belum terbiasa apalagi orang baru dan nggak tahu lingkungan situ kan. Iya. Ketika ikut tadi ke piro ya 1, 2 ya sanggapan gitu. Selanjutnya yang takut itu karena teman sih. Kenapa teman? Belum punya teman kan awalnya. Oh, belum punya teman ya? Ada teman dari sini yang dari teman SMA kuliah di Ubaya tapi kan beda kos. Oh, beda kos terus beda jurusan. Cewek atau cowok? Cewek dan cowok. Oh, cewek dan cowok. Tidak bisa terjebak Ferguson. Iya. Cewek dan cowok. Cewek dan cowok. Nah, yang beda kos ini yang mana? Yang cewek dan cowok? Dua-duanya beda kos. Dua-duanya beda kos. Semuanya beda kos. Jadi ya kan sungkan mau menghubungi kayak, ayo nongkrong yuk. Tapi kosnya jauh-jauh jadi kan biayanya lebih mahal untuk dikeluarkan. Harus nyamperin ke kosnya dulu, pesen transportasi untuk nyampe ke tempatnya, pulangnya juga gitu. Jadi kayak ribet, jadi memutuskan untuk awal-awal ya wis lah, independen lah, hidup sendiri dulu lah. Selama beberapa minggu untuk membiasakan diri dan cari teman di kampus. Baru pas kuliah itu nyari teman di kampus ya. Teman atau teman ya. Teman. Oke. Ini yang mungkin penting sih gitu. Karena kamu jauh dari Banyuwangi ya kan. Banyuwangi kan pastinya kalau kita ngomongin ke gereja, pasti kan kamu bergereja di Banyuwangi ya kan. Ya, sedangkan betul. Kalau kita lihat di Surabaya itu kan kamu belum tahu seluk-beluknya. Nah, kamu masih masih mempertahankan imanmu atau kamu mulai tersesat di pergaulan yang buruk ini? Ya kan? Karena kita tahu kalau di sana itu pasti ya teman-teman itu nggak gimana ya, banyak iya banyak kan, macamnya juga banyak ragamnya, ada manusia ada yang bukan. Iya, dan kalau kita ditawarin ini itu kan kadang kita juga punya rasa sungkan. Ya, gimana? Betul. Kalau bahas iman ya, aku memang berpegang teguh pada imanku. Iya. Pertama, walaupun nakal tetap aku nggak pernah melepas keyakinanku. Iya. Ke siapapun, ke cewek, ke siapapun nggak pernah melepas itu. Tapi aku nakal. Iya. Jadi ketika di Surabaya, jujur-jujuran 6 bulan aku nggak ke gereja. 6 bulan ya? 6 bulan nggak ke gereja. Tapi kan setiap dulu itu kalau tahun pertama itu ketika semester 1, semester 2 bulan sekali aku pulang ke Banyuwangi. Iya. Untuk pelayanan. Oh, oke. Jadi kamu 2 bulan sekali
ke Banyuwangi. Pulang ke Banyuwangi. Berapa hari di Banyuwangi itu berarti? 3 hari. 3 Cuma hari Sabtu doang Minggu. ya. Oh Cuma Sabtu iya, Minggu. libur ya. Ya Sabtu libur kan, jadi Jumat pulang kuliah langsung berangkat pulang Banyuwangi. Jadi Minggu malam pulang atau Senin pagi kayak gitu. Ya, tetap Jadi, mempertahankan. tetap mempertahankan, berusaha untuk mempertahankan. Dan ada senengnya tuh apa setelah mungkin kamu berapa tahun sih kuliah? 3,5. 3,5. Cepet. Oh, mantap. S1 ya? S1 Oke. dong. Nggak tanya jurusannya? Udah tahu. Psikologi. Ya, Ya. anak psikologi 3,5 tahun ya. Boleh sombong lah dikit. Cuma IPK yang nggak tinggi-tinggi banget. Oh gitu ya, nggak boleh disebutin? Nggak boleh ya? 3,2 lah. Oh 32 ya lumayan lah ya. Untuk anak nakal katanya. Anak nakal katanya. Oke, jadi gini, jawab cepet aja ya ini. Oke, Mungkin oke. sedikit cepet. Senengnya apa? Susahnya apa? 4 tahun di sana. Bebas. Senengnya bebas. Oke, Bebas. terus. Karena selama kecil nggak pernah dibebasin. Maksudnya dalam artian nggak, Dikurung di rumah. bukan. Bebas itu bebas menentukan hidupku sendiri, pilihanku sendiri. Oh, Aku mau maksudnya kemana, bebas. ngapain, urusanku. Ya. Itu pertama bebas. Ya, Kedua, temannya lebih banyak. pasti. Ya. 3, tahu kota besar. Tahu kota besar. Tahu Oke. kota besar. Keempat, gaul. Lebih gaul. Gaulnya apa nih? Ya dari segi village, Banyuwangi village. Oh, gitu ya. Jadi Go dari to city, Surabaya dari City, kota you know kota lah, besar. you know lah. Oke. Gaul. Terus Ceweknya cantik-cantik. Jujur-jujur aja, gak munafik. Ceweknya oke, cantik. ceweknya cantik ya. Jadi apa yang di Banyuwangi ini kurang cantik-cantik? Cantik. Cantik. Cuma Apa yang pernah tersakiti nggak cantik juga? cantik. Cuma Cuma apa nih? ya sudahlah. Nanti Oh, aja segmen cantiknya kalau ada beda. segmen lagi lah. Nyaman ya, Nyamannya beda. Tapi kamu nggak aneh-aneh kan? Katanya kamu tadi nakal, tapi kan nggak narkoba. Oh, yang enggak, lain, enggak ya? Narkoba Ya, enggak, narkoba aman. enggak. Tidak boleh, memang enggak narkoba. Ya mungkin bandel lah ya, lebih ke Cowok lah. ya Gimana cowok sih? lah, cowok-cowok zaman sekarang ya kan? Enggak sekarang. Dulu. Sekarang juga. nakalnya parah. Oh. Dulu cowok-cowok zaman dulu lah. 3 tahun yang lalu sebelum lulus lah. Oke. Dukanya Ini apa? tadi seneng ya? Iya, susahnya, sulitnya apa? Jauh dari orang tua. Enggak ada yang masakin, enggak ada yang bangunin. Nggak ada yang bangunin ya. Biasanya kalau di sini malas-malasan dibangunin kalau mau sekolah kan dulu. Terus itu tadi jauh dari teman-teman deket, sahabat-sahabat. Jauh dari teman-teman Jadi deket ketika ya? biasanya kalau galau, sedih, ada masalah larinya ke temen biasanya kan. Galaunya Curhat. kenapa? Karena cewek juga? Atau karena Zaman-zaman pacar? SMA cewek. Sekarang nggak cewek ya? Sekarang complicated, lebih banyak. Ngegaloin cewek ya? Membuat galau cewek? Enggak sih. Oh enggak. Enggak baik. Oke. Jadi Dan itu. apa sih? Kamu nih beradaptasinya bagaimana? Susah nggak sih? Sulit atau mudah beradaptasi di kota besar lah ya seperti Surabaya ya? Itu sulit apa gampang? Kalau adaptasi nih ya, aku bisa dibilang mudah, Mudah. dalam tahap mudah. Karena mungkin kamu orangnya mudah kenal dengan orang ya, Nah, aku mudah. orangnya Udah gaul suka ya. suka tantangan, suka mencoba hal baru sih. Iya. Jadi ketika kenal orang itu lebih mudah untuk cun itu apa ya? Apa itu? Apa ya cun itu ya? Nyambung ngono lah, yes ngono lah bro lah itu. Oh, iya. Ya gitulah. Jadi lebih gampang nyambung, lebih gampang ya? masuk di. Jadi suka tantangan baru kan? Suka tantangan baru. Berarti nggak suka ganti-ganti kan? Nggak itu ya? Ya, ganti-ganti apa dulu ini? Ya mungkin ganti-ganti jurusan lah. Oh jurusan enggak, jurusan tetap satu, jurusan tetap satu. Mahal bos, satu ya. mahal. Oke. Yang lain juga enggak ya? Yang lain ini ya, Ya, ya ganti-ganti. Oh enggak. Oh ganti-ganti. Suka tantangan. Oke. Enggak bercanda. Jadi gini, saya potong dulu Mm-mm. karena kita akan kedatangan tamu juga. Oh, 2 Cewek. orang berarti ini. Iya 2 orang ini. Oh, Jadi cewek. kamu nggak sendirian kali Oh, ini. siap. Jadi kamu akan, kalau cewek kan pasti, gitu kan. Siap, Cuma dia ini ya Gimana? nggak tahu ya cantik atau enggak ya. Jadi Contohnya? dia sekarang ini lulus kan, Lulus apa? Lulus SMA dong. Oh, mau kuliah. Iya mau kuliah Iya, keluar oke. kota juga orang Banyuwangi. Oh, berarti masih